Nah, berikut ini kita masuk dalam materi APD, khusus untuk APD ya, alat pelindung diri. Terus kita masuk ke dalam materinya. APD adalah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja serta standar operasional prosedur atau SOP dari perusahaan yang diterapkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan individu pekerja dan orang sekitarnya. Nah, syarat APD adalah nyaman dipakai, tidak mengganggu pelaksanaan kerja oleh pekerja, dan memberikan perlindungan efektif terhadap macam bahaya yang dihadapi. Peraturan penggunaan APD dibuat oleh pemerintah sebagai pelaku pelaksana ketentuan undang-undang tentang keselamatan kerja. Nah, jadi di dalamnya ini perusahaan itu wajib menyediakan APD karena sudah ada undang-undangnya. Nah, APD tempat kerja untuk seluruh pekerja sesuai standar yang berlaku, serta mengumumkan dan memasang peraturan mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Jadi ini adalah perusahaan atau pihak pemilik atau pihak pengelola ya yang wajib mengadakannya. Unsur-unsur APD ada 3 ya di sini yang kita bahas. Yang pertama itu pekerja atau buruh. Nah, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain, nah itu pekerja atau buruh ya, ini pengertiannya. Lalu ada pengusaha. Pengusaha itu apa? Itu adalah orang atau perseorangan, persekutuan atau badan hukum atau orang yang punya usaha atau yang punya perusahaan gitu ya. Lalu ada tempat kerja. Nah, tempat kerja itu apa? Tempat kerja itu adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya, termasuk ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja, berarti lokasi kerjanya ya. Tentang APD ini nggak sembarangan, dia ada aturannya. Diatur dalam mana? Ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada di dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu Instruksi Menteri Tenaga Kerja dengan nomor INS 2 MBWBK 1984 tentang pengesahan alat pelindung diri. Nah, lalu yang kedua itu dari Instruksi Menteri Tenaga Kerja nomor instruksi itu 05 MBW 97 tentang pengawasan APD. Lalu juga dari Surat Edaran Dirjen Binawas nomor SE 05 BW 97 tentang penggunaan alat pelindung diri. Dan yang keempat itu dari Surat Edaran Dirjen Binawas nomor SE 06 BW 97 tentang pendaftaran alat pelindung diri. Nah, ini adalah aturan-aturan yang mengatur tentang APD, jadi nggak sembarangan. Berikut kita akan kenalan dengan macam-macam APD. Langsung aja kita masuk ya. Nah, yang pertama itu ada namanya pakaian pelindung. Nah, ada bentuknya nih. Bentuk pakaian pelindung antara lain, yang pertama itu ada dari apron, yaitu dia akan menutupi sebagian tubuh, yaitu mulai dari dada sampai lutut atau ke bawah gitu ya. Nah, apron terbuat dari kain drill, kulit, plastik, PVC, polietilen, karet, asbes atau kain yang dilapisi aluminium. Jadi disesuaikan dengan tempat kerja atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk bekerja ya. Lalu ada namanya overall, yaitu menutupi seluruh bagian tubuh ya. Jadi ini dari leher biasanya sampai ke ujung kaki. Jadi satu baju yang tidak bisa dicopot gitu ya. Bisa dicopot, maksudnya one piece gitu ya, satu baju yang cuma satu potong tapi dari leher sampai ke kaki gitu ya. Lalu berikutnya ada APD pelindung kepala. Nah, ini menurut bentuk ini dibedakan ada 3 nih ya. Yang pertama itu adalah topi pengaman atau safety helmet. Yang biasa kita lihat ya, dipakai untuk di tempat pembangunan atau pertambangan gitu ya. Nah, fungsi untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan, pukulan benda-benda keras atau tajam. Nah, topi pengaman harus tahan terhadap pukulan atau benturan, perubahan cuaca, bahan kimia, terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tidak menghantarkan listrik, dari plastik ya, dari sejenisnya, ringan dan mudah dibersihkan. Bagian dalam dari topi pengaman terdapat penyangga atau hammock atau cradle ya, yang berfungsi untuk menyerap keringat
dan sirkulasi udara. Nah, topi pengaman pada pekerja tambang dilengkapi lampu di bagian depan ya, supaya bisa melihat di tempat misalnya dalam tambang yang gelap gitu ya. Lalu ada hood, yaitu berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya-bahaya bahan kimia. Hood itu atau kita bilang kerudung ya. Nah, untuk melindungi dari bahan kimia, dari api, dari panas radiasi yang tinggi. Nah, hood ini terbuat dari bahan yang tidak mempunyai celah atau lubang yang biasanya terbuat dari bahan asbes, kulit, wool, katun, dan dicampur aluminium dan lain-lain ya untuk keamanan ya. Lalu ada yang ketiga itu namanya hair cap atau tutup kepala ya. Berfungsi untuk melindungi kepala dari debu, melindungi rambut dari bahaya terjerat saat bekerja di ruang dengan mesin-mesin berputar. Nah, bahan tutup kepala ini biasanya terbuat dari katun atau bahan lain yang mudah dicuci ya. Jadi jangan pakai itu terus tanpa dicuci ya, bahaya ya. Mungkin nanti bisa kamu gatal-gatal atau bisa jamuran, bahaya. Berikutnya ada APD pelindung mata. Nah, pelindung mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari percikan korosif, radiasi gelombang elektromagnetik, dan benturan atau pukulan benda keras atau tajam, serta mencegah masuknya debu-debu ke dalam mata dan mencegah iritasi mata akibat pemaparan gas atau uap. Nah, alat pelindung mata ini terdiri dari kacamata nih ya, ada spectacles dengan atau tanpa pelindung samping atau side shield ya. Lalu ada goggles, itu cup type atau box type ya bentuknya itu, dan tameng muka atau face shield ya. Nah, lensa dari kacamata pengaman atau goggles ini dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Misalnya dari plastik nih, plastiknya ada polyetherkarbonat, selulose asetat, polikarbonat vinil. Nah, itu contohnya ya. Nah, yang transparan atau kaca ya, pokoknya bisa melihat gitu, bisa tembus pandang. Nah, polikarbonat merupakan jenis plastik yang mempunyai daya tahan paling besar terhadap benturan dan pukulan. Pelindung mata dari radiasi elektromagnetik, ini khusus untuk ini ya, elektromagnetik ya, yang tidak mengion atau inframerah atau ultraviolet atau ultra ungu ya contohnya ya. Nah, lensa dari kacamata pengaman atau goggles yang dilapisi dengan oksida dari kobalt dan diberi warna biru atau hijau untuk mengurangi kesilauan. Nah, untuk melindungi mata dari radiasi elektromagnetik yang mengion atau dari sinar X ya contohnya ya, dapat dipakai kacamata dengan pengaman di mana lensa dari kacamata tersebut dilapisi oleh timah hitam atau PB ya. Berikutnya ada pelindung telinga, APD untuk melindungi telinga ya. Ada dua jenis nih untuk pelindung telinga ini. Yang pertama itu namanya earplug atau sumbat telinga ya. Nah, earplug ini harus dapat menahan frekuensi tertentu saja sehingga frekuensi pembicaraan tidak terganggu. Jadi ini tidak menutup sepenuhnya telinga ya, tapi mengurangi saja supaya tidak terlalu nyaring kedengaran gitu ya. Nah, sumbat telinga dapat dibuat dari kapas, dari wax atau lilin ya, dari plastik, karet alami, dan sintetik. Sumbat telinga dapat dibedakan menurut cara pemakaiannya. Yang pertama itu ada dari semi insert type earplug, yaitu hanya menyumbat liang telinga luarnya, berarti menyumbat daun telinganya aja gitu ya, dari depannya aja. Lalu ada insert type earplug, itu menutupi seluruh bagian dalam saluran telinga. Ini dimasukin ya ke dalam telinga, ini mengikuti bentuk rongga telinga. Nah, lalu itu ada pemakaiannya itu menurut earmuff atau dari tutup telinga ya. Nah, pelindung telinga ini terdiri dari dua buah tutup telinga dan sebuah headband. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara dengan frekuensi tinggi. Nah, peredam tutup telinga lebih besar daripada sumbat telinga. Ini kayak headset bentuknya di bagian luarnya. Jadi kalau tadi yang pertama itu dia masuk ke dalam lubang telinga, yang ini adalah bentuknya menutup si kuping atau si daun telinga gitu ya, kayak headset lah ya, kita bentuknya pernah lihat ya.